Banyak ya, enak. Isinya pedes. Hmm. Hmm. Ayamnya berasa pedes, asin. Tapi terlalu kering ya. Kalau basah dikit kayaknya enak kali ini. Bang. Hmm? Ini kan abang udah coba makanan kita kan. Nah, Uh-huh. mending sekarang kita nge-podcast aja bang, gimana? Tunggu ya satu Ya, lagi. oke, satu lagi habisin. Nah, abang nggak tahu mau habisin semuanya dulu? Oh, jangan. Oh enggak, oke. Gembung perut. Oke, nanti kita bungkus aja ya, Bang Boleh, Hasan boleh, ya. boleh. Kita ketemu di Kupi Saring edisi ke-6. Yeay, akhirnya. Semoga Masya ada yang ke Allah. 100 ya, Kak. Minum dulu bang, keselak nggak? Bang? Iya, bang, boleh bang. Iya, air putih aja ya. Tadi udah nyicipin Coffee kopi. morningnya udah. Bener. Nah, ini kan udah ngelihat dari awal aja, pasti Sobat RRI udah pada tahu nih, kita mau ngundang siapa? Kita ngundang siapa? Kita ngobrol sama kita siapa? ngobrol sama siapa? Kang Review Aceh. Yang pasti kayaknya anak muda udah pada kenal ya sama Kang Review Aceh. Masya Gitu. Allah, Aku kayaknya alhamdulillah. juga Bener sekali. sampai sini ngelihatnya adalah Kang Review Aceh kalau cari makanan-makanan yang viral-viral di Banda Aceh, Aceh. Banda Aceh terutama. Terkhususnya. Iya, dan ini ngebantu sekali nih para kaum mendang-mending dan mageran ya. Bener lagi Kak, kayak malas Mendang-mending gitu. lagi. Iya kan? Bener. Tapi realitanya seperti itu sih. Iya, Benar. apalagi kalau misalnya pas mau keluar, apa ya? Mau makan apa? Kagak tahu. Apalagi kalau di Aceh ya. Benar, Mungkin benar. stuck di situ-situ aja Benar, nih. benar. Ini khusus di Aceh paling kan memang kalau kaula muda, pasti anak-anak Gen Z juga keluar rumah pengen langsung nge-review yang udah di-review sama Kang Review Benar, Aceh. benar. Dan karena di Aceh kan banyak hidden gem kan, Ya, Bang, yang makanan kita nggak hidden gem tahu. yang banyak ternyata di Aceh itu makanan yang hidden gem tuh cukup banyak dan banyak belum terpublish. Betul, Makanya dengan adanya media kan kayaknya udah membantu kali lah UMKM yang kecil-kecil gitu. Betul. Oke, kita panggil Kang Review. Kang, Kak, kalau kita ngomongin Kang, taunya kan orang Kang Review. Sebenarnya nama abang siapa? oke, karena banyak kali pembahasan kok bisa namanya Kang. Kang itu kan Jawa ya kan. Akang ya. Akang teteh ya kan. Iya. Sebenarnya Akang itu berasal dari nama tukang. Iya, jadi nama gue Cuman kan nggak tukang mungkin kan bangunan? namanya tukang review. Oh, oke. Nggak asik Bukan kan gitu. tukang bangunan Iya, ya. karena Itu tukang beda itu kan lagi. yang berbau dengan keras-keras ya. Makanya diubah jadi ambil aja nama Penggalan akhir ya. ya, Kang Review. Cuman kan kayaknya nggak ada identitas Acehnya. Saya orang Aceh nih. Makanya kenapa ditambahlah Kang Review Aceh. Walaupun orang lebih tahunya tuh Kang Review tapi nggak Acehnya jarang disebutin gitu. Kalau nama aslinya sebenarnya Teguh Haswan Khalid. Oke, abang Kang Khalid. Kang Khalid. Tapi abang ada Ya Allah, kepikiran nggak? Islami. Iya makanya Kak, abang ada kepikiran nggak kalau Kang itu berhubungan dengan Sunda? Ya udah sekalian deh gitu kita panggilnya. Kepikiran, makanya kenapa dibuat nama Aceh tadi itu. Biar jangan salah ini. Bener, dan nama itu terpikir waktu mau tidur. Biasa kan otak kita sebelum mau tidur tuh kan Iya, berjalan bener, bekerja, ya. terus kan Mikirin bekerja. hutang, Iya. Alhamdulillah bersih. Ya. Oh ya alhamdulillah. Kita bersih semua ya. Karena mau tidur, terpikir kayaknya udah bisa nih rebranding dari nama Teguh Haswan Khalid mengubah nama sesuatu yang mudah diingat. Kalau nama personal kayaknya orang susah tuh kenal namanya. Ya, Khalid ya. Iya, karena terlalu panjang kan. Oke. Makanya diubah namanya jadi Kang Review Aceh. Oke. Ini itu ya, kalau Pak. by the way Kang Khalid. Kang Khalid ya. Keren sih namanya Kang Khalid. Kang Khalid ini kuliah sebelum ngonten atau memang ngonten nih sambilan kuliah kemarin ini? Mulainya tuh gimana sih? Oke, ngonten nih awalnya iseng. Oke, semua Berawal dari iseng. hal-hal yang nggak standar sengaja ya. FYP jadi ketagihan. Jadi dulunya tuh waktu masih namanya Teguh Haswan Khalid, kebetulan suka nongkrong di coffee shop. Banda Aceh itu kan FOMO dengan coffee shop baru. Dalam 1 bulan tuh mungkin ada 2 coffee shop. Ya udah buat konten gitu. Padahal kontennya cuman video
Simple Asal gitu iya, aja iya, ngasal, simple, tiba-tiba FYP. Di TikTok pertama kali Di berarti? TikTok. Makanya dari itu ketagihan. Oh besok, oh ini ada yang baru nih ramen misalnya. Udah datang tanpa diundang emang review gitu. Viral lagi. Ya udah ketagihan. Sampai akhirnya waktu itu kuliah belum selesai juga sih. Lagi di tahap skripsi. Makanya selesai fokus di skripsi, selesaikan skripsi, kontennya itu mulai nggak terpakai lagi, udah jarang gitu. Dan basic kerja sebenarnya di bagian HRD atau manajer di F&B. Memang basicnya di kuliner, dari dulu di kuliner. Udah emang Oke. tercantum di kuliner ya. Iya, Bang Khalid ya. karena dari kecil kan sering bantu orang tua punya catering. Oh oke, emang udah bisnis iya. bisnis dari bayi kayaknya Iya. ya. Ada bisnis. Udah disodong sebenarnya, walaupun dulu cita-citanya bukan itu. Oh iya? Iya. Coba Apa, cerita Kang? spill dikit. Dulu kalau cita-cita dulu pengennya jadi PDN. IPDN. Iya. Mendukung loh, iya sebenarnya. Dulunya badannya bukan sebesar ini ya. Iya, bener. Akhirnya tapi tiba-tiba ke kuliner ya. Tapi Iya, memang nggak bukan tiba-tiba jalannya juga. IPDN. Semuanya itu udah diatur Allah kan. Kita hanya cuman bisa berencana tapi realnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Makanya pas terjun di konten kan awalnya masih tekuasuan kali. Rebranding setelah resign dari coffee shopnya, ubah ke Kang Review. Alhamdulillah feedbacknya bagus. Oh, oke, berarti yang akun sekarang ini adalah akun yang lama yang abang pakai. Iya. Akun pribadi. Akun pribadi diubah jadi Akun bisnis. bisnisnya gitu. Dibangunlah brandingnya. Teman-teman abang nggak kaget nih, kenapa jadi tiba-tiba Kang Review Aceh? Pada nanya-nanya nggak sih bang? Ada banyak yang nanya, makanya kayak tadi saya sampaikan kenapa bisa jadi Kang Review Aceh gitu. Awalnya kan coffee shop. Saya pun berpikir kayaknya nggak mungkin deh dalam setahun itu coffee shop terus berkembang di Banda Aceh. Nggak mungkin dalam waktu yang berdempetan ya, cepet. Kayaknya saya harus cari hal yang baru. Awalnya sebenarnya waktu main di coffee shop orang udah nawarin, bang buka endorse nggak berani, nggak pede. Karena dulu Kang Review itu di balik layar. Kang Review ini adalah sosok yang introvert. Oke. Sebenarnya Gitu introvert. ya. Emang kebanyakan content creator adalah introvert, itu fun fact-nya. Sebenarnya introvert, terus bangun review makanan pun masih introvert, masih di balik layar. Tapi kan karena mungkin ada salah sebut nama, mungkin orang sering saking banyaknya konten kreator, orang kan panggilnya salah. Benar. Makanya brandingkan diri lagi harus nampak wajah. Awal-awalnya nggak ada Nggak ada wajah, wajah. selalu Belakang layar ya. Belakang layar, makanya sekarang udah show up. Oke. Biar orang kenal Kang Review itu yang mana. Tapi kebanyakan pikir orang tuh Kang Review itu kecil, pas lihat wah gede. Iya sih. Yang di review makanan lah. Iya. Biar lebih meyakinkan. Iya benar. Kalau kurus kan orang bertanya, nggak mungkin lah Kang Review kurus gitu. Iya, ini nggak dimakan, makannya dibuang. Iya bisa jadi ada pemikiran itu loh. Bener. Yes. Tapi Kang Khalid, kalau misalnya kita ngomongin kuliner, kan tadi kan berarti milih niche-nya kuliner ini karena memang udah ada basic orang tua catering gitu. Enggak juga. Kebetulan saya punya background kemarin tuh pernah ngikutin Duta Wisata Aceh. Oke. Panjang ya berarti ya. Iya. Jauh ya. Makanya ngelanjutin lah. Maksudnya kalau saya kan Aceh itu nggak bahas tentang wisata aja. Wisata itu kan banyak. Bisa jadi ya hal-hal yang enak saya jangkau tuh apa? Kuliner kan sehari-hari kebutuhan yang kita butuhkan itu kuliner. Makanya saya fix saya mainnya di kuliner. Alam dan wisata lainnya itu menyusul di belakang. Porsi pertamanya kuliner. Jadi kalau orang sampai ke Aceh, kuliner apa yang enak untuk kita datangin. Makanya Kang Review fokusnya di kuliner. Itu jadi branding abang juga sih. Iya, benar. Kan? Karena orang taunya Kang Review Aceh adalah review makanan. Cuman abang kepikiran nggak kalau diselang-seling antara kuliner terus traveling, tempat-tempat wisata gitu? Terpikir, Terus? cuman kan waktunya itu yang mepet. Waktunya yang singkat, yang mepet, yang terakhir fokus dulu kuliner, kalau aman barulah main di wisata. Karena kan tim-timnya juga pada sibuk. Misalnya diajak, yuk kita tur timur Iya, gitu betul, kan. Oh bentar ya, susun jadwal karena mereka juga main di behind
konten-konten kreator yang di belakang layar juga. Sering jadi admin coffee shop. Jadi waktunya tuh mepet gitu. Berarti kalau sekarang ini Kang reviewnya memang khusus di sekitaran kota Banda Banda Aceh aja. Aceh dan Aceh Besar. Oh, oke, Aceh Besar. Iya. Berarti nanti nggak mungkin juga ke depan bisa jalan-jalan ya. Amin. Insya Allah kita buka tour Touring kalau ya. bisa Kang review tur Jawa. Indonesia ya. Iya, benar. Bener, Iya, mana tahu insya Allah. Ada banyak cabang di Jawa, Sumatera, udah Iya. ada nih Jawa, Kalimantan, Kang Amin, review amin. Kalimantan, Kang review Kang Review Pontianak. goes to Kalimantan. Yes. Kan cakep ya. Amin, 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 Itu amin. udah dapat ide dari kita tuh. Ini bang Ayo kredit kayaknya ya. bisa nih kerja sama. Kredit. Bisa bersama. Oke. Oke. Nah biasanya abang kalau pilih tempat atau mau review sesuatu itu biasanya berdasarkan apa? Apakah keviralan kah? Atau abang lagi jalan kemana gitu, terus nemu satu tempat, ya udah review aja gitu, review random gitu. Oke. Atau risetnya? Kalau terkait riset itu biasanya mata kita ini kan sebenarnya kamera sebenarnya. Betul. Dari situ saya tertarik untuk ngonteninnya. Misal gini, ada tempat wisata nggak rame yang datang, padahal view-nya cakep gitu. Kayak boleh sebut merek nggak nih? Boleh ya? Misalnya wisata salah satu di Ujung Pancu. Tempatnya ya. Iya gitu. Dulu kan orang belum pada tahu. Padahal dia jual mie Aceh gitu, view-nya tuh laut biru, pohon rindang. Tapi nggak rame. Nggak rame awalnya gitu. Kita videoin, alhamdulillah meledak. Oh mantap. Memang tempatnya cakep gitu. Dan Memang makanannya? makanannya waktu kami datang aman. Oh oke. Aman, Nggak iya. tahu orang ya. Karena kan belum rame. Iya, benar. Jadi si pihak pemiliknya ini masih proper lah kalau siapkan produknya gitu. Cuma kan setelah viral kan kita nggak tahu, mungkin bisa jadi pihak tempat nggak sanggup menghandle saking banyaknya orang datang. Memang karena anterin mobilnya itu cukup panjang. Sampai yang dari Malaysia makan ke situ juga. Tapi si pemiliknya tahu apakah abang yang Oh, tahu. upload? Oh tahu upload videonya. Tahu gitu. Dari respon mereka gimana bang? Sempat ini nggak? Respon mereka tuh bang, masya Allah, alhamdulillah ini udah rame. Yang dulunya yang tahu ke situ tuh cuman pemancing, karena Ujung Pancu itu terkenal Iya, biasa untuk orang bener. mancing aja. Untuk spot mancing Iya. ya. Bukan tempat wisata ya? Tempat wisata. Padahal ada wisatanya, wisata religi. Di situ ada makam. Cuman dikenalnya seperti itu aja, bukan tempat untuk kuliner sambil lihat laut. Iya benar-benar. Makanya setelah di videoin viral, dan rata-rata konten kreator juga buat video itu, jadi makin viral lagi di Ujung Pancu tuh. Biasanya kalau udah kayak gitu, abang kebagian apanya bang? Bahkan gratis kah mungkin atau apa kayak gitu bang? Kalau orang bilang enak ya, jadi Kang review makan, dapat Ya jajan. orang mah liatnya enaknya doang ya bang. Iya. Kenyang Nggak ya. tahu proses Padahal nih. realnya makanan paling enak itu tetap kita beli sendiri. Karena nggak ada beban kan untuk harus mereview lagi memang. Dan apa yang kita suka kalau kita beli kayak gitu. Karena kan Kalau nggak enak ya bilang nggak enak ya bang. benar. Kalau review kan kita menjaga menjaga nama baik si usaha. Kalau nggak enak ya kita cari bahasa lain yang halus untuk tidak menjatuhkan si produknya. Nah itu pas lagi pengalaman gitu nih, kita pengen Iya. tahu. Ada nggak bang? Ada Tekniknya Bang Khalid dalam menyampaikan itu halusnya yang bagaimana bang? Apa bilang atau pasang Kurang muka gula anyep? gitu. Pasang Apa sih, muka Bang? tapi ucapannya Atau mungkin gimana sih, diperhalus gitu. Kalau pasang muka kita tetap pasang muka yang normal. Cuman mungkin bahasa di kontennya kita ubah. Kita fokusnya tidak terlalu fokus dengan makanannya, tapi misalnya tempatnya nih gitu. Tempatnya menarik. Iya, tempatnya bersih, view-nya cantik. Jadi makanan hanya disebutkan satu-satu aja. Tidak di-review si produknya. Biasanya kalau Kang review itu kan untuk rasanya menurut Kang review ini enak Iya, banget benar. misal gitu. Tapi karena si produknya kurang, untuk varian makanan ini tersedia berbagai macam. Ada ini, ada itu. oke. Tidak di-review lagi produknya, udah fokus ke tempat. Kayak gitu. Itu Itu Tekniknya. tekniknya. Jadi nggak ada istilah, walaupun masih ada orang nggak nonton full video ya. Makanya nanti dibilang Kang review Separuh bohong, doang. Kang review Iya, bohong. benar. Bilangnya enak gitu. Padahal nge-review tempat. cuma nge-review Iya, tempat benar. kayak gitu. Objektifnya beda ya. Iya, karena kan sayang orang sudah ngeluarin biaya untuk dia memperkenalkan tempat gitu. Itu kadang-kadang
view-nya udah oke nih. Iya, Tempat benar. asik, Tempat- nyaman, Iya, ya, makanannya. ramah anak, macem. Pas makan, pulang ya. Pulang Tapi yuk. untuk ada kelebihannya, Pas lihat Kak. pas lihat lagi harga, makin Oke. lagi. Makanya kita harus lihat menunya dulu ya. Kalau Iya kita pulang. benar, makanya tapi memang rata-rata di Banda Aceh itu kan kalau saya observasikan karakter Banda Aceh kalau bahas kuliner itu mereka mau lebih yang murah, banyak, enak, tempat cantik. Oke, itu dapat semua sih Bang. Itu dapat semua sih, dapat komplit pakai telur itu. Jarang kan orang fokus ke memang tes kulinernya. Orang yang penting yang enak itu pas ada asinnya pas kayak gitu. Oh berasa lah Iya, makannya, berasa. nggak anyep ya Benar-benar. gitu ya. Padahal makanan enak itu kan banyak, mau yang gimana. Dan cita rasa orang kan beda-beda. Nah, selera orang udah Ada yang suka manis, pedes. Kalau misalnya pedes, bagi dia nggak enak. levelnya pun beda. Levelnya beda, langsung dibilang nggak enak. Padahal yang suka pedes itu enak. Benar. Iya, tergantung. Itu mungkin edukasi di situ. Makanya kadang-kadang kalau di bahasa Kang Review itu, bagi kalian pecinta pedes ini cocok. Kalian yang nggak suka pedes bisa cobain yang manis aja gitu. Cuma karena banyak orang tidak menonton full, ya udah banyak miskomunikasinya. Kalau durasi ada ditentuin nggak sih Kang? Kalau misalnya buat konten gitu? Benar. Kalau durasi kita selama nih buat konten itu 1 menit 30 detik. Itu selalu apa? Selalu. Oh, selalu. Tapi tergantung si produknya banyak atau dikit. Sama request mungkin mau disebutin ini itu gitu. Sama si pihak ownernya. Makanya kalau di kuliner itu, abis itu kalau di Instagram durasi dibantu Reels itu di 1 menit 30 detik. Lebih dari 30 detik, 1 menit 30 detik itu nggak dipromosiin Reels lagi Instagram kita. Iya. Jadi kalau kita buat konten ya udah ngikutin hitungan menit Instagram, postnya di TikTok dulu. Oh, ini fun fact sih. Ini Iya. pelajaran baru sih dari Kang Khalid ya. Karena untuk kalau TikTok kan Instagram. dia nggak ada batasan Benar, waktu. benar. Nah, bisa 10 menit Instagram dia nggak ada batasan waktu sebenarnya. Cuman untuk dipromosiin di Reels itu dia memang maksimal itu 1 menit 30 detik. Batas Melebihi 1 menit 30 detik itu cuman masuk ke postingan biasa. Oke, followers ya. Iya, nggak sampai explore akan ya, maksud iya Abang ya? bener. Jadi video kita akan susah dikenal sama orang. Makanya TikTok itu ngikutin waktunya si Instagram. Oke. Abang kan tadi bilang itu kan ada beberapa brief mungkin ya dari owner ya. Berarti itu ada diskusi dulu antara abang sama owner mau bikin apa nih, kita mau bahas apa, highlightnya apa gitu bang. Benar, pasti ada. Jadi misalnya beberapa, misalnya kabarin bang boleh jumpa dulu gitu. Ya kita mau bahas terkait konten apa yang mau diangkat. Biasa saya nanti tanya di tempat kakak kira-kira produk apa yang enak ditonjolin gitu. Kira-kira best sellernya apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk request bang tolong bilang enak, Kang Review mohon maaf langsung black. Oh, oke. Nggak boleh, nggak boleh. Ada nih kira-kira? Ada. Ada. Kita mempertahankan integritas. Kan orang mempertanyakan integritas Kang Review itu kalau selalu bilang enak orang bertanya, enggak ah bohong. Iya. Enggak ah bohong gitu. Makanya kalau ada bang boleh request bilang enak, nggak bisa kak gitu. Tapi kalau misalnya bilang banyak isi, kalau memang banyak ya udah kita bilang banyak gitu. Kalau dibilang pedas, kalau memang rasanya pedas ya pedas. Tapi kalau memang dia request bilangnya enak, nanti ya kita coba dulu kak. Kalau enak dan cocok di lidah kita bilangnya enak. Oh, Itu nggak nyoba dulu baru buat video konten gitu bang? Enggak. Untuk itu? Makanya Langsung tesnya ya, langsung spontan gitu. spontan di Oh, situ. keren. Makanya kalau kita buat konten kan ada yang request bilang enak, nanti ya kak kita cek dulu sesuai nggak dengan rasa kita. berarti yang di video itu benar-benar first impression dari Iya, dari Kang Review-nya. Kang Review ya. Berarti setelah nanti abang editing videonya, abang serahkan lagi ke owner untuk diliatin. Ada beberapa yang dikasih lihat dulu, ada beberapa yang langsung upload. Oh, I see. Lebih enak sih tergantung. kalau ownernya tuh membebaskan si konten kreatornya itu, bang terserah abang mau kayak mana kontennya. Kayak Oh gitu. iya benar. Lebih banyak ya, kita gitu lebih ya. lega dong Iya, betul. mengeditnya, Lebih lebih bebas lepas juga gitu. ya. Kalau diatur misalnya bang hooknya harus kayak gini ya, itu bukan kita kali gitu.
Jadi agak susah mengekspresikan yang bukan kitanya kayak gitu. Karena konten itu kelihatan loh Bang, yang sejujur atau enggaknya itu kelihatan. Dari wajah. Apalagi dari Jujur branding atau ya, dipaksa? jujur Paksa, jujur bener, apa bener, dipaksa bener. nih. Bener, karena kan ada komunikasi Dorongan. verbal kan. Iya, Komunikasi verbal kan orang bisa lihat tuh, ini kayaknya Kang Review nggak terlalu senyum deh. Iya. Kayaknya Kang Review nggak terlalu highlight ke makanannya, cuman sepotong-sepotong aja kayak Iya, gitu. Dan ternyata Makanya emang makannya nggak enak. iya, makanya kalau ada followers lama, dia tahu teknik itu. Tapi kalau yang baru-baru kan cuman lihat, oh viral, Iya, baru betul. nih. Ya udah cuman lihat Keviral. 3 detik pertama, langsung tag mention kawan. Ada yang baru nih, sini Iya, yuk, sini yuk, gitu. Nanti tanya alamatnya di mana, padahal sudah ada di akhir video. Betul. Dan itu salah satu strategi juga ya Bang, kalau untuk itu ya. Itu ya juga, cuman lebih kayaknya kalau alamat di awal orang nggak akan nonton lagi videonya. Oh, iya. Kan sayang. Yes, Karena kita kan tampilin produknya apa-apa aja, makanya ditaruh di ending biar lebih informasinya lebih padat, jelas kayak gitu. Kalau di awal ya udah orang nonton sampai 15 detik karena udah alamatnya terspill ya Iya, udah benar-benar. nggak mau tahu lagi apa produk yang Iya, dijual. padahal ada sesuatu ya di Benar. videonya. Sengaja ya, Bener. ditaruh di belakang. Kalau misalnya selama di Banda Aceh nih ya, Abang lagi ngonten dari berbagai banyak makanan. Mungkin ada nggak makanan yang favorit terus pengen lagi nih balik lagi atau ngontenin ini lagi? Atau pernah nggak kayak gitu? Ada. Ada. Nagih gitu ya? Nagih itu mie ayam. Mie ayam. Spill dong Bang. Bang. Itu berada di Ketapang. Boleh spill nama? Masih mie lama. Tuh Bapak nanti kita blur. Oh belar ya. Itu baru nemuin real mie ayam yang Jawa asli. Yang nggak Mana bikin dia orang enek, Jawa? yang gurih manis. Oke. Lokasinya memang hidden gem parah. Jadi memang masuk-masuk rumah gitu. Kita harus cek Google Map. Memang harus pentingin Google Map biar sampai ke rumahnya. Memang ada asli namanya? orang Bandung. Oh, ada namanya gitu. Kalau Iya. misalnya kita Itu namanya tuh Markas Kabayan. Markas Kabayan. Kabayan. Itu mie ayam yang kalau Kang Rivi nobatkan itu mie ayam nomor 1 di Banda Aceh. Oh my god. Kayak kita harus coba deh Kak. Yes. Abis ini. Porsinya ada yang porsi pancung, ada yang porsi full gitu. Memang orang Sunda asli, mie-nya pun dibuat sendiri. Makanya rasa dia tuh enak, memang enak. Dan rata-rata nggak ada yang komplain masalah rasa. Jadi setelah viral kontennya nggak ada yang komplain, oh nggak enak, Kang Rivi bohong, nggak ada. Oke. Itu memang sejauh ini ya, alhamdulillahnya bagus. Oh reviewnya orang-orang Iya, juga merasakan bagus. enaknya Iya. ya. Cuman karena jauh tadi, Kenapa? mikir. Itu ini masuk gang Tapang kah? kamu mana nih Bang? Ketapang masuk komplek perumahan. Oh. Oh berarti emang di rumah gitu ya Bang bikinnya ya? Jadi kalau kau belok kanan kan kita ke Matai kan, dia belok kiri masuk komplek itu lurus lagi, Oh, masuk-masuk. kok bisa ketemu? Di chat duluan gitu. Oh, Habis itu abang pas di-chat dikirim duluan. alamat memang, ini hidden gem parah nih, parah kali hidden gem dan memang jualannya cuman di garasi rumah. Oh. Pokoknya memanfaatkan halaman Memanfaatkan. rumah ya. Bener. Dan konsumennya kemarin tuh masih tetangga-tetangga. Setelah kita Sekarang? kontenin, orang dari Darussalam, bayangkan ujung ke ujung untuk makan mie ayam itu aja. Oke. Cuman dia nggak bisa buka di toko atau nggak bisa buka di jauh dari rumah karena anaknya autis. Oh gitu. Oh, makanya Dia jaga memanfaatkan anaknya Dia gitu. sekalian lah ya. Sekalian gitu. Nyari rezeki Makanya dia. semuanya dilakuin di rumah. rumah. Tapi Bang, ada nggak orang yang nge-reach out Abang, ngechat, tapi Abang ngelihat oh ini nggak bisa nih gitu. Ada nggak? Oh ada. Ada. Boleh Jadi Kang di-spill review. gitu, kalau boleh. Jadi Kang Orangnya. Kalau boleh itu mau. Oke. Jadi Kang Rivi kalau misalnya terima endorse lah kalau bahasa zaman sekarang, lihat dulu produknya apa dijual gitu, atau lihat dulu si produk. Kalau misalnya Kang Rivi-nya lagi mood swing, Oh oke. real ya, kita manusia biasa, Iya benar-benar. mood swing atau lagi memang tidak fokus ke mood ya. situ, kita nggak mau review produk itu. Kita bilang Kak untuk saat ini belum bisa review produk itu. Mungkin dari kompleks buat videonya agak rumit juga. Misalnya kan Kang Rivi itu kan bermain di kuliner. Misalnya Bang bisa nggak kontenin kos gitu, kos-kos. Oke, Nah, oke, iya. oke. Oh Bang untuk saat ini kos-kos belum terima, nanti dulu. Kapan ya Bang? Nanti ya Bang, nanti kita kabarin. Segitunya. Kita bukan cari duitnya sekarang.
Kalau memang jadi konten itu kayak bisa juga dibilang hobi. Kalau kita senang Iya. pasti dia Iya. enak jalaninnya. Iya. Tapi kalau kita ada beban berat, Terpaksa ya? terpaksa itu konten hasilnya nggak bagus. Dan kita pun ada privilege untuk memilih ya. Milihnya, iya benar. Bukan sombong ya. Iya benar-benar Pas Bang. sombong Iya. cuma aku ya. Itu gimana lebih ya? jelasnya ya, lebih jelasnya. Itu bahasa baku. Tapi dari tadi ngobrol ya Kang Khalid, pasti ada tuh kayak komentar netizen yang julid gitu. Misalnya nih kayak abang bilang nih, padahal kita udah nge-review jujur nih, tapi dibilang bohong kayak gitu. Itu ada nggak sih? Ada. Banyak ya. Diblokir bang? Awalnya blokir, tapi lama-lama setelah berpikir kayaknya udah biarin aja. Kayaknya hidup Jadi tuh kan, bumbu-bumbu iya benar, karena hidup tuh realitanya nggak semua orang pasti suka sama kita. Betul. Walaupun kita nggak kenal orang tersebut, nggak bisa kita paksakan orang nyaman atau suka sama kita. Jadi ya udah biarkan aja lah orang itu sampai orang tuh mengenal orangnya langsung. Karena biasa tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau udah Dan- kenal kesayangan Iya, ya. aduh jangan. Apa kita cari jodohnya di sini? Abang ada list akunnya nggak? Kita waktu report. Jangan ya. Jodoh Nggak ada. dari list akunnya Kang Bener. Jadi kita ya udahlah biarin aja. Penting kita sudah berusaha menyampaikan yang real. Masalah orang suka nggak suka kita nggak bisa Bisa plot-plotkan dia. Biarkanlah berjalan aja. Oke. Kalau tadi ada kuliner kan berarti termasuk makanan, minuman. Bener. Kalau di Aceh yang jadi favoritnya Kang Review apa sih? Makanan apa nih? Apapun. Yang Apapun. Oh, apapun itu. Sejauh ini kalau ditanya realnya, kan itu paling suka geprek. Geprek. Oh, oke. Geprek. Ayam? Iya. Ayam geprek ya. Itu kalau karena kan Tergantung pedes ya. sambalnya berarti ya? Itu kan Iya, pedes. benar. Ngiler. Ada satu tempat yang langganan memang dari kuliah, dari Kang Rify itu kan siapa-siapa sampai detik ini masih makan di situ. Dan nggak berubah cita rasanya? Enggak. Oh, mantap. Geprek 10.000, 13.000. Kita bukan bahas harga. Tapi rasa yang dia jual itu ya ketika aku susah aku makan ini. Waktu aku senang bukan arti kata aku lupakan dia. Iya. Oh, aduh Nggak cocok lupain ini. pesan 2 porsi. Jadi lebih ke porsi ayamnya ditingkatkan aja. Iya, digede. Gede. Jumbo ya, di double. Bener, Iya. jadi beli ayamnya double. Tapi nggak masalah juga nggak sih kalau misalnya disesuaikan harga, ayamnya digedein tapi harganya dinaikin, misalnya dari 13 jadi 15 Itu kali dia ya. benar-benar. Itu cuman mungkin karena target pasarnya anak sekolah sama Oh, menyesuaikan mahasiswa. juga ya. Menyesuaikan. Kayak 10.000 kali ya. Iya Makanya benar. abang ini juga langganan ya. Langganan. Dari kuliah sampai Iya, lah dia lagi. pas susah ke situ pesannya 1 porsi ya. Benar. Makanya tapi kalau mau kuliner yang terus berjalan targetnya harus keluarga. Tapi ini deh bang, abang pernah nggak ditawarin nge-review produk tapi itu di luar ekspektasi? Kayak apa pernah. ya? Ini bengkel gitu, tukang kan? Itu di kosan ya? Kalau Iya, i- kosan, kalau tadi kalau kosan. itu enggak sih, bukan di luar ekspektasi, tapi yang harus mengubah citranya Kang Review. Apa itu? Harus membuat gimmick kayak pura-pura terkejut, pura-pura kayak orang jalan slow tiba-tiba apa ini apa itu gitu. Itu bukan Kang Review kali, tapi kita udah sampein Kak, Kang Review itu kontennya seperti ini ya gitu. Jadi tidak lari dari konsep awal kayak gitu. Kebetulan si pihak nggak apa-apa bang, abang buat aja gimmick kayak gitu. Udah kita buat gimmick, ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka juga. Padahal kita sudah sampaikan kita bukan orang seperti itu yang gimmick. Karena kan karakter konten kreator tuh masing-masing ada. Iya. Ada yang memang gila bawa motor gitu kan. Ada yang sampai rela manjat pohon. Kalau Kang Review kan kayak soft gitu, kayak lembut makan. Iya, cari Makan aman. Karena kan Manjat pohon berat ya. karena target Kang Review itu adalah setiap masa, kita tuh kan konten kreator pasti akan ada masanya ya. Tapi Kang Review itu punya target setiap masa Kang Review itu selalu ada. Yes. Mantep banget. Tapi bang Kepo, apa yang membedakan abang sama konten kreator makanan lain? Kan kita tahu ada beberapa ya yang kuliner juga gitu. Apa mungkin jangan strategi deh, apa brandingan abang yang membuat aku beda nih dari yang Oke, mereka yang itu lain. menarik kali pertanyaan Kak. Kalau orang tanya Kang Review itu nggak ada jargon. Jargon. Iya, kalau misalnya di tim Kang Review itu kan ada Hellopreneurs. Itu salah satu tim Kang Review yang dia punya branding juga. Biasanya kalau dia tuh Hellopreneurs kayak gitu kan. Tapi Kang Review itu nggak ada. Kang Review itu sifatnya umum, general. Kenapa? Karena Kang Review ngikutin aja alurnya. Karena kalau terlalu
terpaku dengan jargon, jargon itu kan bosenin pasti. Iya benar. Setahun 2 tahun orang sanggup dengar, pas Asi dengar halo, misalnya kalau terulang-ulang itu kan kayaknya sumpek ya. Iya. Makanya sifatnya umum aja lah gitu. Ngikutin Gitu. tiba-tiba velocity aja. Kayak lucu deh. Mana tahu sambil kan ini. ongker uwer. Kayak abangnya udah ini deh, udah pas aktif banget ya di TikTok ya. Sudah. Oh, nggak mau promoin apa akun pribadinya Real Kang Review Aceh? Kalau akun pribadi kita udah collab di akun Instagramnya itu biasanya ada Tekuhasuan Khalid. Oh, oke. Nanti kita stalking ya. Tapi Siapa nih collab yang bisa kita sama join? sih. Oke. Sekarang lebih aktif memang di akun Kang ininya, Review Kang ini. Reviewnya. Sebenarnya dari nama Kang Review Aceh aja itu udah brandingannya orang udah tahu Udah sih. tahu, makanya- udah bagus itu namanya Iya juga. benar, alhamdulillah. Makanya pas brandingin dari Tekuhasuan Khalid ke Kang Review, responnya sangat luar biasa baik. Iya mudah diinget ya. Untung gitu. ada ya namanya Kang Review Aceh, bukan kan biasa ada pilihan tuh Kak Kang Review Aceh 54 dulu baru bisa Iya, atau benar. 01 Iya. gitu. Tapi Sebenarnya langsung ya? ada typo penulisan. Oh ya. Seharusnya kan Oh, review. Ini tapi Review ya. review. Oh, oke. Nah, itu dari mana, Bang? Seharusnya Itu emang sebenarnya mau sengaja? tulis review, tulis review, typo. Kang Review Oh, itu abang emang fun typo. fact-nya, Kang Review itu banyak kali typonya. Berarti typo adalah Typo adalah habitnya berkah. Kang Review. Itu jadi ini Keberkahan, loh ya bener-bener. bener. Oh, bukan gara-gara diarahin sama ini ya Instagram ya Kang Review, udah review Bukan, aja. bukan. Oh, oke. Ternyata Kang Review itu banyak juga. Bang gitu. butuh orang yang ini enggak? Skrip ya. Butuh sih nanti ya kalau Oke, Kang Reviewnya udah goes to nasional ya. Amin. Amin. Oke, Gas, kita ada kayak apa namanya istilahnya ya? Yang terakhir ya? Ya, yang terakhir sih ini ada Quick kita ada fire gimmick question. dikit, Gimana Bang. tuh? Ada Oh. quick question. Mungkin pertama dulu Tadi ada cepet dan spontan ini. Oh, Abang pilih dulu oke. nih. Oke, yang mana kita duluan nih? Mie Aceh atau sate matang? Mie Aceh. Memang orang Aceh. Ya benar ya. Oke. Terus Review makanan manis atau pedas? Pedes. Oke. Lebih suka review tempat baru atau yang sudah langganan? Baru. Ada hal menarik kan. Oke. Oke. Suka kopi tanpa gula atau review tanpa kamera? Suka kopi tanpa gula. Iya, ternyata mirip kesehatan. Americano Tim is the Americano best. emang. Rate 10/10 itu harus sempurna atau cukup personal? Lebih ke personal. Personal. Iya, karena nggak realnya itu tidak ada yang sempurna. Makanya itu lebih ke rate personal. Oh ini bagi kita udah enak kali, tapi belum tentu untuk orang. Makanya tapi sekarang Kang Review nggak mau membuat konten yang membuat orang tuh ekspektasi tinggi. Sayang kan udah sampai kecewa. Makanya jangan Apa dibuat adanya. makanya nggak dibuat rating lagi. Serba salah kan jadi Iya, manusia. Iya betul. Oke. Ada aja yang salah emang. Sebagai penutup juga, ini kan kita banyak UMKM ya. Benar. Kita lagi giat-giatnya pemerintah. Kita juga RRI dukungin kali nih UMKM yang ada sekitar kita. Ini kalau pesan-pesan pengen ngebangun branding untuk kuliner, kira-kira dari Kang Review sendiri apa sih yang pengen disampaikan ke UMKM supaya dari taste-nya itu harus tes dulu deh gitu, baru ngeciptain lingkungan Apa dulu yang harus kita lakukan sih Bang sebenarnya? Oke, mungkin untuk saran ya untuk UMKM di Aceh ya, paling utama itu kan rasa. Jadi banyak orang ngestak di bagian nggak mau buat rasa enak tapi mahal. Ya udah nggak apa-apa, penting rasanya enak gitu. Nanti baru masuk ke target pasarnya. Jadi sebagai UMKM kita harus konsisten di bagian rasa, baru branding si produknya gitu. Kita pertahankan dengan harga gitu. Kalau kita tekan cost APP kan rugi pasti. Bener. Makanya ya udah nggak apa-apa, pertahankan di rasa enak walaupun agak mahal, tapi membantu dan mendongkrak kualitas produk dari UMKM tersebut daripada jual murah tapi tidak ada kualitas. Betul betul. Dan si produk itu akan jatuh. Lebih baik kan gitu, itu lebih jangka panjang daripada kamu punya jualan hanya untuk viral semata. Ya udah cuman bertahan 1-2 tahun. Tapi kalau kamu berjualan untuk jangka panjang, maka konsisten di rasa dan branding. Dan sabar dengan proses. Tidak ada yang instan. Kang Review yang sekarang pun adalah sosok yang dulu nggak dikenal siapa-siapa.
karena konsisten walaupun dicemooh kiri kanan ya udah berdiri di kaki sendiri tanpa Nggak pinjem sepatu orang bener. Kalau mau. Nggak ini Ya. sih Kak, nggak muat sih takutnya Ya juga Gedean. sih karena ukurannya besar bener. Oke. Dari Sarah, ada kita sebagai Paling closing. ini dari Abang sendiri untuk teman-teman mungkin konten kreator Aceh apapun itu mungkin ada yang mau disampaikan nggak entah itu Untuk ada content content creator creator yang nih. pada umumnya ya Bang general ya gitu karena kita tahu kan sekarang sosial media sangat kenceng-kencengnya dan banyak sekali orang yang bermunculan di sosial media gitu menurut Abang apa nih yang mau Abang sampaikan? Ya untuk konten kreator terkhususnya pemula ya. Terus semangat membuat kontennya, jangan terfokus dengan viewers, followers. Fokusnya itu adalah kamu setiap hari bisa buat satu hari satu video. Konsisten, maka kamu akan tahu trik-trik apa aja yang harus kamu lakukan untuk branding dirimu. Dari situ nanti kamu akan tahu celahnya saya harus seperti apa dan bagaimana. Intinya jangan takut gagal, jangan takut viewersnya rendah, jangan takut followersnya nggak dapat. Yang terpenting kamu sudah mencoba dan konsisten di dalam membuat konten. Iya, Oke, luar thank you biasa. Bang Khalid. Iya, Ya. makasih Kang Sama-sama. Rifki Aceh untuk Waktunya hari ini. Terima mampir di kasih. podcast RRI. Mudah-mudahan ke depan ada Amin. nanti Kang review Aceh. Selanjutnya ya mungkin Ghost to mana? Ghost to School apa Ghost to Jawa apa kemana kita Ghost to ikutin ya Bang. nasional aja Siapa nggak ya? ya? Nanti kalau Abang udah mau pergi kemana panggil kita aja. Kita siap podcast lagi. Oke. Kita siap mempromosikan. Kita Tunggu siap panggilan, nge-review Bang lagi. bisa nggak review ini? Bisa. Bisa. Kontak aja kita. Oke. Oke. Dan sukses terus ya. Sukses Amin, terus amin. untuk Terima kalian. kasih. Terima kasih Terus. banyak. Followersnya Sukses nambah juga buat terus. RRI. Oke, buat warga Aceh, terkhususnya Banda Aceh, jangan lupa subscribe YouTube-nya RRI Banda Aceh. Jangan lupa guys Untuk subscribe YouTube RRI Banda Aceh, nyalain loncengnya dan follow juga Instagram RRI_Banda Aceh.